Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini aku akan membahas materi tentang membangun audiens dan tanggung jawab dalam content creation. Nah, mungkin sebelumnya ada yang udah pernah ketemu sama aku ya di materi yang sebelumnya, yaitu membahas tentang strategi mendistribusikan konten. Nah, di sini kita bakal bahas lebih dalam lagi nih, lebih kita pertajam lagi, yaitu bagaimana kita bangun penonton atau audiens dan bagaimana tanggung jawab kita dalam membuat konten tersebut. Nah, di sini aku bakal bahas dasarnya dulu ya, dasar bagaimana cara kita meng-create konten tersebut dan bagaimana kita membangun audiens atau penonton kita. Dan tentunya dari konten yang kita buat itu, kita juga harus bisa bertanggung jawab atas analisis, pengambilan keputusan kita untuk bisnis maupun untuk kebutuhan konten kita. Nah, langsung saja ya. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal dengan aku ya. Aku tuh Aditya Muhammad Irwanto, aku adalah seorang pebisnis. Aku punya pengalaman di bisnis berbasis online dan sudah berpengalaman dalam menggunakan pemasaran berbasis sosial media maupun digital. Saat ini aku sedang mengurus bisnisku, yaitu bisnis logistik dan toko online. Toko online itu aku jalanin di sosial media, yaitu Facebook, Shopee, dan Instagram. Kalau untuk logistiknya sendiri, aku masih pakai Facebook dan Instagram. Nah, eh, kalau mau untuk lebih lanjut, mungkin bisa panggil aku Didit aja ya. Soalnya kalau manggil Aditya Muhammad Irwanto kan kepanjangan, jadi panggil aku Didit aja. Jadi salam kenal semua, halo teman-teman disabilitas semua. Kita hari ini bakal langsung terjun ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita membuat konten untuk penonton kita dan juga bagaimana kita menganalisisnya. Dan dari analisis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ataupun pengambilan keputusan untuk kebutuhan bisnis kita maupun konten creating kita. Kita lanjut saja ya. Nah, ini outline yang bakal kita bahas untuk materi hari ini. Yang pertama ada audience dalam content creator. Yang kedua adalah teknik membangun komunitas. Yang ketiga itu interaksi dengan konten. Dan yang keempat adalah etika dalam pembuatan konten. Ini aku jelasin satu-satu dikit ya. Audience dalam content creator itu atau penonton dalam konten yang kita buat. Jadi konten yang kita buat ini cocok nggak sih sama penonton kita? Apakah cocok dengan minat mereka? Apakah cocok dengan kebutuhan mereka? Itu. Lalu teknik membangun komunitas. Di sini aku juga bakal mengajari kalian bagaimana cara membangun komunitas. Jadi kita tuh nggak cuma sebatas jual beli kepada pelanggan kita atau mungkin hanya sebatas interaksi kepada penonton kita, tapi juga kita tuh membangun komunitas yang kuat. Yang mana komunitas tersebut bisa kita gunakan untuk landasan yang kuat dalam membangun image diri kita sendiri maupun bisnis kita ataupun usaha kita. Nah, tekniknya juga kita pelajari melalui berbasis sosial media maupun digital. Karena ya di era saat ini kita tahu lah, pasti sekedar memesan makan aja kan kita pasti lewat HP, sekedar membeli sesuatu barang atau furniture kita lewat HP, atau bahkan sekedar mengirim permintaan maaf pun lewat sosial media sekarang gitu. Nah, poin selanjutnya yaitu ketiga, interaksi dengan konten. Jadi bagaimana penonton tersebut memproses konten yang kita buat atau bagaimana mereka berinteraksi atau bagaimana mereka bereaksi atas konten kita buat. Bisa jadi reaksi mereka positif, bisa jadi reaksi mereka negatif. Nah, untuk outline yang terakhir itu adalah etika dalam pembuatan konten. Etika ini akan membahas tentang bagaimana kita mempunyai etika dalam membuat konten. Apakah etika tersebut melanggar norma? Apakah etika tersebut melanggar hukum? Jadi perlu digarisbawahi juga bahwa etika itu tidak hanya berlaku di kehidupan sehari-hari, tapi berlaku juga di kehidupan berbisnis ataupun dunia profesional. Jadi penting untuk dipahami ya teman-teman, kalau etika itu sangat sekali penting untuk segala aspek dan hal, apalagi konten. Konten kan sifatnya global ya, nggak cuma nasional. Jadi ya kita juga harus melihat latar belakang budaya penonton kita, audiens kita, latar belakang umur mereka, latar belakang mata pencarian mereka. Jangan sampai kita membuat konten itu menyinggung mereka, karena jika kita menyinggung mereka kan nanti citra diri kita yang nanti buruk di mata mereka gitu. Makanya etika juga menjadi hal yang penting untuk membuat konten.
Oke, selanjutnya langsung kita lanjut aja ya. Nah, yang pertama itu adalah audiens dalam konten kreator atau yang aku bilang tadi penonton dalam konten yang akan kita buat. Nah, penonton ini sebenarnya itu bersifat dinamis ya, jadi nggak statis. Kalau statis itu kan kayak robot. Kalau kita kasih A, ya udah mereka maunya A. Kalau kita kasih B, ya udah mereka maunya B. Tapi karena audiens kita itu manusia, itu orang yang memiliki sifat dinamis, yang mempunyai sedih, marah, senang, itu kita harus bisa mengolah konten itu yang dapat menarik perhatian mereka, baik dari aspek visual maupun verbal seperti saya menjelaskan gitu. Nah, lanjut aja ya. Yang poin selanjutnya adalah pentingnya audiens dalam konten creator. Nah, di dunia digital sekarang ini, konten yang kita buat itu harus sesuai dengan audiens agar dapat menarik perhatian. Dan tentunya mempunyai dampak yang maksimal. Dan tentunya bersifat positif loh, jangan negatif, bahaya. Nah, cara kita memahami audiens itu menjadi langkah pertama, step awal, step paling dasar dalam menciptakan strategi konten yang dapat efektif dan tentunya dapat memberikan benefit bagi konten kita maupun bagi bisnis kita ataupun usaha kita. Nah, dengan kita memahami siapa yang akan mengkonsumsi konten, kita dapat membuat pesan yang tepat, pesan yang dapat diterima oleh target yang akan kita tuju. Lalu, dengan memilih platform yang sesuai dan membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Jadi, tidak hanya kita menyusun suatu pesan yang akan kita sampaikan agar tertuju dengan baik, tetapi kita juga harus menyusun platform yang sesuai. Contohnya simpelnya gini, mungkin kalau Facebook itu cocok untuk golongan di atas kita, yaitu orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita. Tetapi untuk anak muda mungkin lebih cocok via Instagram atau LinkedIn mungkin untuk sekarang ya. LinkedIn mungkin range milenial sampai Gen Z ya. Kan sekarang kan ada generasi baru kan kalau seingatku 2010 ke atas gitu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita bangun hubungan tersebut agar lebih erat dengan penonton kita. Jadi kita tidak hanya menyampaikan pesan, tapi kita juga membangun hubungan dengan konsumen kita atau dengan audiens kita. Kenapa? Agar mereka bisa merasakan agar mereka bisa mau merasakan pesan yang kita tuju ini tuh gak cuma sifatnya itu kita jual beli loh, tapi kita juga pengen mempunyai ikatan yang secara tidak langsung itu mengikat dengan mereka. Itu yang mau kita sampaikan di materi ini. Jadi bagaimana nanti teman-teman membuat konten itu bisa teman-teman menarik penonton teman-teman ataupun audiens teman-teman atau bahkan pelanggan teman-teman juga bisa yang seperti kalau aku praktekkan di bisnisku itu aku membangun klien atau membangun nasabah atau pelanggan itu sangat penting teman-teman, sangat penting, apalagi untuk konten kreator yang image itu menjadi suatu hal yang primer lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi audiens atau penonton yang akan kita tuju. Nah, identifikasi audiens target itu adalah langkah penting untuk kita menentukan siapa konten yang akan kita tuju dan bagaimana kita akan menyampaikannya. Di sini aku bakal memaparkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi audiens, yaitu ada tiga nih, tiga kategori segmentasi ya, yaitu yang pertama ada demografi, yang kedua ada psikografi, yang ketiga ada perilaku. Nah, mungkin teman-teman ada yang SMA mungkin udah belajar ya perihal segmentasi, mungkin untuk yang teman-teman kuliah mungkin udah pada familiar. Di sini aku jelasin aja biar semua teman-teman bisa mengerti dan teman-teman disabilitas juga bisa memahami dengan baik dan malah bisa mempraktekkan, malah aku pengennya gitu. Nah, penjelasan yang pertama, demografi. Demografi itu apa sih? Demografi itu kategori yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Jadi di demografi ini tuh lebih ke aspek profil orang tersebut. Profil orang tersebut bagaimana, usia dia berapa, jenis kelamin dia apa, pekerjaan dia apa, pendidikan dia sampai mana, itu demografi. Kalau untuk psikografi itu lebih ke psikologis penonton atau audiens kita, jadi lebih ke sifat lah ya bisa dibilang gitu. Nah, penjelasannya itu kalau kita rinci lagi, itu ada minat,
minat mereka terhadap suatu hal atau hobi, gaya hidup, bagaimana gaya hidup mereka, apakah mereka suka boros atau apakah mereka suka hemat, ya kita nggak tahu ya. Itu lebih bersifat subjektif, jadi kita jangan komen ya. Audiens harus bagaimanapun caranya kita bisa sampaikan pesannya dengan baik kepada audiens kita, tanpa harus menyinggung gaya hidup mereka, tanpa harus menyinggung minat mereka itu. Lalu ada nilai-nilai yang dianut. Nah, nilai-nilai yang dianut ini juga sifatnya subjektif. Jadi mungkin ada beberapa orang atau individu itu yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Mungkin kalau di keluargaku, kita kalau bertemu dengan orang tua, kita harus cium tangan. Mungkin di keluarga lain atau mungkin di negara lain, mungkin ketemu orang tua hanya sebatas duduk saja tidak apa. Itu tidak apa-apa, perbedaan juga menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Toh kita juga dinamis kan, seperti aku bilang di awal. Kita manusia, kita mempunyai rasa sedih, senang, marah, dan jenisnya. Nah, balik lagi, yang terakhir ada perilaku. Perilaku itu meliputi bagaimana konsumen tersebut atau audiens kita itu memiliki suatu kebiasaan atau habit atau pola. Contohnya nih, pola konsumsi media. Pola konsumsi media itu apa sih? Nah, pola konsumsi media itu bagaimana minat dia terhadap suatu tontonan bagi dia. Contohnya, orang ini suka nonton berita, atau mungkin aku suka nonton kartun, contohnya gitu. Atau mungkin siapa suka main game, contohnya gitu. Itu pola konsumsi media. Jadi bagaimana pola konsumsi media itu dapat kita olah untuk kebutuhan konten kita yang dapat kita tuju ke mereka gitu. Nah, selanjutnya ada kebiasaan membeli. Ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari gaya hidup ya menurutku, karena kebiasaan membeli itu biasanya nanti larinya ke bagaimana orang tersebut mengelola uang mereka dan bagaimana mereka menggunakan uang itu, apakah untuk kebutuhan atau apakah memang mereka hobi terhadap hal tersebut. Balik lagi, itu adalah hal yang objektif, kita tidak bisa menjudge hal itu. Semuanya benar, tidak ada yang salah, karena kita di sini adalah orientasinya bagaimana kita mengidentifikasi target kita, target audiens kita, target pelanggan kita. Itu yang akan kita tekankan. Makanya identifikasi audiens target ini itu menjadi langkah yang sangat krusial bagi konten yang akan kita olah atau yang akan kita buat atau yang akan kita produksi. Itu sebabnya segala hal yang berkaitan dengan audiens atau pelanggan itu menjadi hal yang sangat krusial bagi database kita, untuk operasional bisnis kita, untuk kebutuhan konten kita, untuk personal branding kita. Itu makanya kan kita kalau masuk sekolah kan penting sekali nih biasanya, kalau misal ada yang suka dengan guru bahasa Inggris misal, dalam artian ngajarnya enak, habis itu kalau diajak bercanda seru. Dan biasanya kalau labelingnya guru matematika atau mungkin penggambaran guru matematika kan digambarkan seram, guru killer, suka ngasih tugas, contohnya itu merupakan identifikasi. Nah, identifikasi itu dapat kita terapkan di produksi konten kita atau produksi postingan apa di Instagram atau Facebook yang akan kita buat. Itu dia. Nah, untuk lebih lanjut, kita lanjut dulu ya. Nah, masih diidentifikasi, lalu apa sih kebutuhan dan preferensi audiens kita? Untuk memahami kebutuhan penonton atau audiens kita, seorang konten kreator ataupun owner bisnis ataupun pelaku usaha itu dapat menggunakan 3 metode yang aku paparin nih. Yang pertama adalah hasil dari market research atau penelitian terhadap pasar. Pasar itu kan luas ya. Pasar itu kan ibaratnya sekumpulan pelanggan yang dapat kita jaring untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, market research atau market penelitian itu kita sesuaikan dengan target market kita dan target audiens kita. Target audiens kita tuh, aku kasih contoh ya. Target audiens aku, contohnya aku mau anak muda yang membeli produk dan jasaku. Karena apa? Karena memang produk dan jasaku ini kuperuntukkan bagi mereka yang berkalangan muda. Itu. Itu contoh dari market research. Dari market research sudah ketemu, nanti bisa ke step selanjutnya. Analisis data media sosial. Nah, di analisis data media sosial ini, yaitu ada Instagram Insight dan YouTube Analytics. Kebetulan dua hal ini aku juga jalanin ya teman-teman. Di video sebelumnya kan aku udah bahas Instagram Insight ya. Ini aku bakal bahas lagi, tapi mungkin untuk teman-teman yang baru nonton,
teman-teman disabilitas yang baru nonton, aku bakal memaparkan semua materi ini di sini, termasuk YouTube Analytics. Aku juga kebetulan punya YouTube iseng-iseng, jadi ya sambunglah ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang terakhir itu adalah feedback langsung dari audiens atau respon langsung dari audiens. Bisa berupa apa? Komentar ataupun pesan langsung atau bahkan share pun itu dapat bisa berupa feedback menurutku ya. Karena gini, komentar. Oke, aku mempunyai postingan. Habis itu teman-teman di sini dan teman-teman disabilitas juga mempunyai Instagram atau sosial media apapun itu. Kalian misal komen di akunku nih. Misal, oh Kak, produknya turunin dong harganya, contohnya gitu. Nah, dari feedback itu kita bisa menentukan keputusan. Oh, apa benar ya produkku mahal? Oh, apa benar ya produkku kemurahan? Itu. Nah, selanjutnya adalah pesan langsung. Pesan langsung itu juga penting. Itu bisa membangun hubungan yang erat dengan pelanggan ataupun audiens kita. Kenapa? Karena pesan langsung itu bersifatnya subjektif dari pelanggan yang telah memberikan pesan kepada kita. Subjektif contohnya gini ya. Misal si A ngasih pesan ke aku nih, forward message. Tulisannya gini. Halo Kak Didit, eh, aku kemarin mesen sepatu tapi kok harganya mahal ya? Itu si A. Si B tiba-tiba ngasih pesan langsung ke aku. Dia nge-WhatsApp lah ya. Dia nge-WhatsApp bilang, Kak Didit harganya kok murah banget ya? Emang Kak Didit kualitasnya kayak gimana? Build quality-nya, kualitas barangnya gimana? Bagus nggak? Gitu. Nah, dari dua komen itu aja, itu kan kita udah dapat feedback sebenarnya. Kita udah tahu dari audiens. Oh, ternyata audiens itu sifatnya sangat dinamis. Audiens itu mempunyai persepsi yang masing-masing itu berbeda satu sama lain. Itu sebabnya feedback feedback langsung dari audiens itu sangat penting untuk mengidentifikasi target audiens kita ataupun target penonton kita. Makanya tiga elemen ini kalian pahami dengan betul-betul nanti di materi yang akan kusampaikan dengan detail. Oke? Nah, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, ada teknik membangun komunitas. Nah, di sini ini juga penting ya teman-teman. Teknik membangun komunitas itu termasuk dalam para apa presentasi slide sebelumnya yaitu tadi ada pada feedback. Nah, dari feedback itu kita dapat membentuk suatu komunitas yang kuat. Contohnya gini, kalian kalau beli suatu sepatu misal sepatu A. Nah, ketika kalian membeli suatu sepatu A itu kan kalian merasa mempunyai kebanggaan tersendiri. Wih, aku memakai sepatu A, misal contohnya gitu. Nah, ternyata ada orang lain juga yang memakai sepatu A. Disitulah kalian saling ngobrol dengan orang itu, saling berbagi keluh kesah akan sepatu itu, saling mencari keunggulan dari sepatu itu. Dari situ, ketika kalian interaksi, kalian akan menghasilkan interaksi, lalu bisa kalian berteman, disitulah komunitas terbentuk. Nanti lama-lama orang-orang yang memakai sepatu A berkumpul dengan kalian, lalu membentuk suatu komunitas dan membahas sepatu A tersebut. Itu dia. Nah, sebenarnya komunitas ini juga ada di Facebook. Aku dulu pernah bahas di materi sebelumnya ini ya, yaitu di produksi konten. Di situ aku menjelaskan kalau di Facebook itu ada suatu fitur yang kita bisa manfaatkan yaitu grup. Grup itu bahasa kasarnya ya, itu adalah komunitas. Karena gini, di Facebook itu banyak sekali grup. Ada grup jual beli baju, ada grup jual beli motor, atau bahkan ada grup dengan motor merek tertentu, grup mobil dengan mobil merek tertentu. Disitulah komunitas. Komunitas di dalam grup itu membahas banyak hal. Dari mulai keluh kesah, bagaimana mereka testimoni menggunakan produk tersebut, bagaimana mereka menghasilkan suatu persepsi dari diri mereka masing-masing. Dari situlah mengapa membangun komunitas itu menjadi hal yang juga penting. Karena dari komunitas itu kita bisa melihat, oh berarti pasar kita seluas ini ya. Oh atau bahkan, oh berarti pelanggan loyal kita sebanyak ini ya. Nah itu benefit dari mempunyai komunitas. Nah
Untuk lebih lanjutnya, kita bahas lagi ya. Apa sih komunitas dalam content creation itu? Di data yang aku bikin ini, komunitas itu adalah sekelompok orang yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap konten yang dibuat dan secara aktif terlibat dalam diskusi atau interaksi terkait konten tersebut. Jadi, komunitas itu adalah sekumpulan orang atau sekumpulan individu ya, yang mempunyai minat dan ketertarikan yang sama. Jadi itu mereka sama-sama senang terhadap suatu hal. Mereka tuh sama senangnya. Nah, senangnya itu kita buat dalam konten. Konten yang kita buat. Dan di konten yang kita buat itu, kita juga melibatkan diskusi dan interaksi, yaitu kita menyediakan kolom like, kita menyediakan kolom komentar, kita menyediakan kolom live chat untuk kalian yang like, itu dia. Makanya di komunitas itu sebisa mungkin, atau bahkan menurutku wajib ya, kalian tuh harus berinteraksi dengan audiens ataupun penonton kalian, karena kalian bisa melihat bagaimana atau sejauh mana ketertarikan mereka terhadap konten kalian, terhadap produk dan jasa kalian. Itu dia. Lanjut. Nah, gimana sih cara strategi efektif dalam membangun komunitas ini? Nah, di sini ada tiga nih. Yang pertama tuh konsisten. Konsisten, oke. Dalam membagikan konten yang bernilai. Kenapa? Karena gini, konsisten itu kan berarti kan kita itu terikat dengan tujuan yang akan kita tuju. Artinya, kita akan termotivasi, kita akan konsisten, kita akan sabar, kita akan ulet, kita akan disiplin. Itu adalah konsisten. Nah, di dalam konteks konten ini, kalian berarti konsisten dalam mengupload konten. Contoh kalian jualan sepatu lagi, ketika kalian menjual sepatu, ya udah kalian konsisten saja mengupload atau memposting konten berkaitan dengan produk sepatu kalian atau produk jasa kalian. Dan kalian harus konsisten dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika kalian konsisten, audiens atau penonton itu akan melihat bahwa oh, akun ini ternyata aktif ya. Oh, akun ini ternyata sangat unik ya untuk membuat kontennya, atau mungkin konten ini aktif sekali ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan di antara audiens atau penonton tersebut ada yang tertarik dengan kita, atau bahkan ada yang langsung berdiskusi dengan kita, menanyakan produk kita, menanyakan konten kita, konten apa yang akan kita paparkan gitu. Jadi contoh simpelnya kayak subscriber YouTube, kan biasanya subscriber YouTube kan ada sebutan panggilan-panggilannya ya, apalagi yang gamer-gamer kan banyak itu komunitas gamenya itu. Nah, yang kedua itu ada menciptakan ruang interaksi seperti grup, Facebook, forum, atau Discord. Nah, grup Facebook yang tadi aku bilang di slide selanjutnya, sebelumnya, grup Facebook itu terbentuk dari orang yang memiliki minat yang sama dan kesenangan yang sama. Sedangkan forum ini atau diskusi forum itu biasanya dapat berupa online ataupun tatap muka seperti ini. Contohnya, kalian suka mancing nih, lalu teman-teman disabilitas juga suka mancing contohnya. Nah, ketika kalian mancing, kalian kalau lihat orang mancing kan pasti merasa, wih, sama-sama mancing nih. Boleh ah, ngobrol-ngobrol. Itu forum. Jadi forum itu nggak cuma online ya teman-teman, tapi tatap muka pun bisa terbentuk suatu forum diskusi. Dari situlah dapat terbangun komunitas. Kan kita sering menjumpai ya, komunitas mancing, komunitas motor, komunitas mobil, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Discord. Discord itu adalah aplikasi, dia sama seperti kalau bisa aku bilang Skype ya, kalau zaman aku SMP dulu itu. Nah, jadi Discord ini itu dia ada fitur group call, ada fitur video call yang dimana sebutannya itu bukan grup, tapi server. Kalau di Telegram mungkin kan sebutannya grup ya, tapi kalau Discord itu dia sebutannya server. Ketika kita memasuki suatu server, maka disitulah terdapat interaksi dengan memiliki mereka minat dan kesenangan yang sama. Itu Discord. Itu dia. Bahkan di Discord pun kalian bisa berinteraksi via telepon. Kalian bisa teleponan, kalian bisa video call via Zoom, Google Meet, atau bahkan WhatsApp video call, itu Discord.
Jadi Discord itu ada fitur grup grup call biasa, yaitu telepon biasa tapi bedanya adalah 1 sampai 3 orang lebih. Nah, ada juga fitur grup video call, yaitu di mana kalian bisa mengaktifkan kamera kalian untuk berinteraksi. Itu Discord. Nah, yang terakhir adalah bikin event atau diskusi live nih untuk mendekatkan komunitas. Nah, aku bisa ngasih contoh untuk mengadakan event itu gini. Mungkin kalian pernah dengar event suatu motor, ketika mereka meluncing motor itu, mereka mengadakan motoran bareng misal. Nanti hadiahnya berupa merchandise kaos, merchandise jam, merchandise tas. Kalau jam jarang sih ya, lebih ke tas, motor, kaos, atau bahkan helm. Itu contoh dari mengadakan event. Jadi mengadakan event itu, menurutku itu termasuk hal yang sangat penting juga dalam membangun komunitas. Kenapa? Karena dari kalian membuat event itu, tidak hanya orang yang mengerti motor yang akan melirik, tapi yang tidak mengerti motor pun nanti bakal melirik. Ini event apa sih? Kok motoran bareng? Kok tiba-tiba bagi-bagi kaos? Dari situlah komunitas kalian dapat membesar. Selanjutnya adalah diskusi live. Nah, diskusi live untuk mendekat komunitas ini dapat kalian lakukan via TikTok, yaitu adalah TikTok Live, IG Live. IG Live kan kalian juga pasti familiar ya. Kalau yang belum familiar, IG Live itu sama seperti TikTok Live. Jadi kalian live, nanti follower kalian itu akan join. Itu berlaku untuk akun private ya. Tapi kalau akunnya open, tidak private, itu biasanya orang umum pun bisa menonton live kalian. Nah, dari live itu juga bisa membangun komunitas. Kenapa? Karena contohnya gini, aku ambil permisalan dari toko sepatu tadi. Kalian mempunyai toko sepatu tersebut mengadakan live. Maka yang join kan pasti entah pelanggan kalian, entah orang yang memiliki minat pada sepatu. Ketika semua elemen itu tergabung di live kalian, kalian bisa langsung menyasar dengan presentasi produk kalian. Dari situlah mereka akan semakin minat, komunitas akan semakin kuat, dan interaksi antar pengguna juga semakin kencang. Itu dia, trafficnya juga makin kencang buat kita. Traffic tuh kayak engagement ya kalau di IG gitu. Nah, jadi penting banget untuk mempunyai strategi dalam membangun komunitas, karena komunitas itu menurutku juga hal yang penting sih ya. Karena ya bayangin aja, ibaratnya kita punya pelanggan ya, tapi pelanggannya tuh ngawasin kita gitu loh, atau ngasih saran. Nah, itu komunitas. Selanjutnya ya, nah, gimana sih kita jaga keaktifan kita dan jaga loyalitas kita terhadap mereka, terhadap audiens dan penonton kita di dalam komunitas tersebut? Nah, ada 3 nih. Yang pertama yaitu kita ajak anggota berpartisipasi dalam konten polling atau tanya jawab. Nah, di polling ini itu bisa kalian lakukan via apapun. Kalian bisa bikin di Google Form misal, kalian bisa melewati platform IG. Platform IG kan ada fitur membuat polling atau Q&A, tanya jawab. Nah, di situ sebenarnya bisa kalian gunakan untuk audiens kalian dalam berinteraksi dengan kalian sebagai konten kreator. Itu dia. Nah, lalu ada memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif. Nah, di sini memberikan apresiasi itu sebenarnya penting ya, karena ketika kita memuji orang kan, orang tersebut kan merasa merasa bangga ya atas pujiannya. Sama seperti halnya dengan audiens. Ketika kita memuji audiens kita atau memberikan apresiasi atas audiens tersebut, mungkin telah menonton video kita, telah menjadi subscriber loyal, atau mungkin telah menjadi pelanggan loyal. Ketika kita memberikan apresiasi, maka orang tersebut besar kemungkinan itu akan semakin aktif terhadap kita, akan semakin loyal terhadap kita. Itu makanya apresiasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga loyalitas komunitas. Ingat itu. Nah, yang terakhir nih, menghadirkan konten eksklusif untuk komunitas. Nah, pasti kalian bedain dong bagaimana kalian merespon pesan dari suatu komunitas dan merespon pesan dari non komunitas. Mungkin kalau dari komunitas kalian meresponnya dengan bahasa santai karena kan kalian juga sudah kenal, mereka juga sudah kenal dengan kalian, mereka juga sudah mengerti kalian, sorry, mereka juga sudah mengerti kalau sebagai konten kreator itu harus bagaimana mempostingnya, bagaimana membuat kontennya, sebagus apa gitu. Nah,
Berbeda dengan ketika berinteraksi dengan non komunitas atau orang-orang yang belum mengikuti komunitas teman-teman semua. Nah, perbedaannya di situ. Jadi ketika komunitas itu tersebut, kita cenderung akan lebih erat hubungannya dengan yang komunitas. Pasti dong. Masa kita kalau ketemuan sama orang asal ngomong aja, kan beda kalau ketemuan sama temen kan kita asal ngomong nih. Tapi kan kalau sama orang baru kan kita pasti canggung. Nah, itu contoh simpel analoginya di situ. Makanya jaga aktif sama loyal itu sangat penting sekali di komunitas. Itu dia. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh konten nih dari membangun komunitas. Nah, contoh kontennya itu ada pertama yaitu edukasi ringan. Oh iya, aku juga lupa ngasih tahu kalau konten ini itu untuk mengundang interaksi dan partisipasi dari audiens dan penonton kalian ya. Dan di sini ada 5 ide yang bisa kalian pakai. Yang pertama adalah edukasi ringan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menambah wawasan dan menambah topik diskusi di komunitas atau grup kalian. Grup itu bisa grup apa aja ya, grup WA, grup Facebook, grup Discord, atau bahkan grup lain. Nah, contohnya apa? Ini contohnya. Ketika kalian mengupload suatu konten di komunitas kalian, itu kalian pakai kalimat yang menurutku itu dapat mengundang orang. Contohnya, 5 fakta tentang plastik sekali pakai yang jarang diketahui. Atau mungkin 5 kegunaan 5 khasiat nasi yang jarang kalian ketahui. Contohnya itu. Jadi itu orang penasaran, ini apa sih 5 faktanya? Gitu. Kan ini unik nih, kita membeberkan fakta dan ini tagline-nya juga jarang diketahui. Nah, besar kemungkinan nanti audiens kita itu bakal penasaran karena ada kata kunci jarang diketahui. Itu juga sangat penting. Jadi kalian pinter-pinter ngolah katanya ya untuk konten creating kalian. Yang kedua, ada tanya jawab, yaitu berisikan poll, kuis, atau open ended. Nah, tanya jawab ini banyak ya, bisa di Google Form, bisa di IG, atau mungkin bisa kalian di WA bikin semacam pertanyaan, jadi nanti kalian bisa jawab. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendorong suatu interaksi di antara audiens dan penonton kalian. Contoh nih ya, di sini berapa banyak sampah plastik yang kamu hasilkan seminggu? Nah, kalau itu kan pertanyaannya bersifat bertanya akan berapa sampah plastik yang kamu hasilkan. Maka di situ kalian mengharapkan suatu jawaban dong, kan udah ditanya nih berapa banyak. Nah, itu. Jadi kalian untuk di jenis konten tanya jawab itu kalian harus bisa menghasilkan suatu kalimat yang menjurus ke jawaban dari audiens tersebut. Contohnya aku kemarin kan jualan di toko online, aku itu bikin konten yang serupa dengan tanya jawab. Aku bikinnya itu menurut kalian kaos ini apakah cocok untuk kita rilis? Itu contohnya, contoh simpelnya. Nah, yang ketiga itu ada user generated content atau UGC. Nah, UGC itu tujuannya adalah memberi panggung untuk audiens. Contohnya nih ya, kalau di sini tuh tantangan hashtag 7 hari zero waste. Upload progress kamu. Nah, ini bisa aku ambil contoh ke hal lain. Contohnya gini, kalian membeli aqua, misal air mineral gitu. Nah, kalian lalu diadakan event oleh pihak aqua. Event misalkan foto bersama botol aqua, contohnya gitu ya. Nah, ketika kalian foto, kalian disuruh untuk mengupload hashtag atau mungkin mengupload suatu caption yang sudah kalian tentukan. Agar apa? Agar audiens ini kita beri panggung, kita beri mereka untuk memberikan opini akan produk kita, untuk mereka memberikan testimoni terhadap produk mereka. Jadi mereka kita kasih panggung gitu loh contohnya. Gitu. Dengan kita kasih panggung itu, pasti tentunya yang akan dihasilkan respon dari penonton atau audiens tersebut kan bisa berupa jujur, bisa berupa bohong, tapi kan tidak menutup kemungkinan itu dapat efektif dalam memberikan panggung untuk audiens agar
non audiens pun tertarik akan produk tersebut gitu. Jadi komunitas tuh bisa dibilang mereka ikut membantu kita lah dalam mendorong konten creating kita. Nah, yang keempat itu ada mini campaign and challenge. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membangun kebiasaan kolektif. Contohnya gini, challenge tidak beli air kemasan selama 30 hari. Siapa ikut? Nah, jadi di sini sebenarnya itu kalian lebih ke bikin misi ya, bisa aku bilang ya gitu ya. Nah, bikin misinya ini untuk apa? Mungkin kalian agak bingung ya untuk awal-awal mencernanya, dan ini aku jelasin. Nah, bikin misi ini itu untuk membangun suatu kebiasaan di audiens dan penonton kalian. Jadi contohnya kalian mau bikin challenge untuk tadi ambil permisalan sepatu ya. Challenge-nya gini mungkin. Pakai sepatu selama 7 hari berturut-turut, kemanapun itu. Nah, dari situ kalian bisa membangun suatu kebiasaan. Secara tidak langsung di dalam alam bawah sadar penonton dan audiens kita, itu nanti audiens kita bakal memakai sepatu kita seterusnya. Karena apa? Karena dia sudah kebiasaan dengan challenge yang kita berikan. Itu dia. Jadi itu permainan pikiran ya kalau kata aku gitu. Nah, yang terakhir, highlight anggota komunitas. Highlight anggota komunitas itu tujuannya untuk bangun rasa memiliki. Nah, gimana sih bangun rasa memiliki itu? Bangun rasa memiliki itu lebih ke loyalitas konsumen atau loyalitas audiens dan penonton kita terhadap konten yang akan kita produksi. Nah, contohnya apa? Contohnya ini nih. Kenalan yuk sama Kasita, pejuang hashtag Zero Waste dari Bandung. Nah, hashtag itu kan menjurus dengan suatu pengenalan ya. Ya teman-teman, kenapa tadi aku bilang itu ada kata kunci perkenalannya? Karena yaitu terletak pada aspek ini teman-teman. Jadi ketika di highlight anggota ini kan katanya kenalan yuk sama Kasita pejuang hashtag Zero Waste di Bandung. Nah, dari kenalan yuk aja itu sebenarnya itu udah menjadi patokan atau faktor dalam kalau itu tuh perkenalan, sekaligus perkenalan lah aku ngomongnya gitu ya. Nah, highlight anggota komunitas ini sebenarnya bisa diawali oleh perkenalan, bisa diawali oleh pengenalan produk atau pengenalan konten kamu gitu. Jadi contoh konten ini yang ada di tabel-tabel ini itu bisa kalian coba praktekin ya. Mungkin ini coba kalian pause videoku, bisa kalian screenshot untuk mungkin nanti ketika kalian ingin membuat konten atau ketika kalian ingin langsung praktek habis ini coba kamu screenshot, coba di post dulu videoku bisa dan kalian screenshot. Dan mungkin sekiranya kalau ada pertanyaan pun nanti bisa ditanyakan juga gitu ya. Ntar kalau misal kira-kira masih bingung juga nanti bakal coba aku jelasin lagi secara rinci lagi gitu. Nah, sekarang slide selanjutnya ya, yaitu ada di slide ini. Nah, sekarang kita ada di poin yaitu interaksi dengan konten. Nah, interaksi dengan konten itu ya, interaksi dengan konten itu sebenarnya beragam. Beragam gimana? Karena gini, interaksi dengan konten itu dapat berupa like, komen, share, dan lainnya. Nah, yang paling sering itu biasanya komen ataupun like. Share juga bisa sih sebenarnya kan karena kan kita mengirimkan video kepada orang lain, nanti orang lainnya interaksi dengan cara dia komen ataupun like di video yang kita share. Nah, ketika kita like atau komen, itu secara tidak langsung terdapat interaksi terhadap konten tersebut. Makanya interaksi itu juga penting dalam membentuk audiens yang loyal kepada kita gitu. Nah, untuk lebih lanjut langsung kita gali aja. Oke, interaksi dan engagement dengan komunitas. Nah, engagement itu apa sih? Engagement itu adalah tingkat keterlibatan audiens terhadap konten seperti jumlah komentar, like, share, dan waktu tontonan. Nah, ada juga tekniknya untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Interaksi juga bisa dibilang engagement tadi ya, soalnya kan engagement tadi ada jumlah komentar, ada like, share, dan waktu tontonan. Nah,
Caranya gimana? Caranya ini, gunakan fitur interaktif seperti polling atau Q&A. Nah, fitur interaktif ini, yaitu polling atau Q&A ini dapat kita temukan di IG, Instagram, atau bahkan kita bisa buat manual di Google Form. Nah, teknik kedua, mengajak audiens untuk berbagi pendapat mereka. Nah, mengajak audiens untuk berbagi pendapat mereka itu biasanya bisa kita lakukan via komen, via live chat mungkin bisa. Emang itu bisa sih live chat sih. Eh, dan bahkan malah live chat itu secara real. Kita bisa langsung secara real merespon, mereka juga bertemu kita juga secara real gitu. Yang terakhir, merespon komentar atau pesan audiens dengan aktif. Nah, merespon komentar itu yaitu ya udah kalian membahas membahas suatu konten, kalian komen terhadap konten tersebut, lalu aku sebagai konten kreator nih contohnya ya, bakal membalas komentar kalian sesuai dengan keluh kesah kalian di komentar. Misalkan kalian kecewa, nanti aku coba menenangkan. Misal kalian senang, nanti aku berterima kasih. Jadi, merespon suatu komentar itu juga sangat penting. Itu menjadi bagian dari interaksi. Sebenarnya, 3 poin ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena fitur interaktif, mengajak audiens, komen, itu semuanya ada korelasinya. Itu semuanya ada sangkut pautnya. Makanya, seperti yang aku bilang, engagement itu dengan tingkat keterlibatan audiensnya terhadap konten kita itu harus dilihat dari jumlah komentar, like, share, dan waktu tontonan. Karena apa? Di dalam engagement itu memang isinya itu interaksi dengan audiens atau penonton kita. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah mengukur dan menganalisa engagement. Ada alat yang bisa digunakan nih untuk mengukur mengukur engagement performa kita. Jadi performa kita di Instagram atau di sosial media atau Facebook atau Instagram, ya pokoknya yang memiliki integrasi dengan Meta ya, itu bisa kita ukur performa insight-nya. Nah, lalu mengapa sih kita harus mengukur performa engagement kita? Kenapa? Karena gini, engagement itu kan jumlah interaksi pengguna audiens atau penonton kita nih di konten kita atau mungkin akun kita. Nah, dengan kita bisa melihat jumlah interaksi tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan atau bahkan kita juga bisa menganalisis apa sih yang cocok untuk penonton, apa sih yang cocok untuk audiens atau viewer kita, misalnya contoh ya gitu. Nah, di sini aku akan langsung ya membahas cara menggunakan Instagram Insight. Nah, di sini pastikan ya, yang pertama tuh akun Instagram kamu itu sudah beralih ke akun bisnis atau kreator. Nah, caranya gimana? Kalian masuk ke pengaturan, masuk ke akun, lalu beralih ke akun profesional. Lalu buka Instagram Insights. Itu nanti ada di menu Instagram kamu yang udah profesional atau udah kreator. Lalu ketika sudah profesional akunnya, buka profil Instagram, klik menu 3 garis, lalu di pojok kanan atas itu pilih Insights. Nah, lihat performa setiap unggahan juga bisa di situ. Bisa dilihat konten apa yang kita kasih, apa yang kita share, lalu postingan apa yang kita pengen analisis atau pengen kita review. Lalu data yang tersedia di situ juga itu meliputi informasi yang sangat banyak dan penting untuk kita gunakan. Nah, jadi teman-teman di sini, teman-teman yang konten kreator atau disabilitas itu bisa loh melihat data di Instagram ini dengan melihat jumlah komen, like, share, save, reach, impressions, profile visits, bahkan website clicks. Jadi aku jelasin satu-satu ya. Likes itu suka. Nah, pasti kalian udah nggak familiar ya dengan likes. Jadi likes itu ketika kita melihat suatu postingan, kita like, nanti bakal muncul berapa jumlah postingan yang disukai. Nah, itu. Lalu komen. Komen itu atau komentar itu berisikan tentang bagaimana respon audiens atau penonton terhadap postingan kita. Jadi kita misal mengupload suatu postingan, nanti
mereka merespon dengan memberikan komentar. Biasanya komentarnya berupa pujian atau bahkan kritikan gitu. Lalu yang ketiga ada share atau dibagikan. Nah, share ini juga sebenarnya penting karena jika penonton atau audiens kita membagikan video atau konten kita atau postingan kita ke orang lain, itu secara tidak langsung mereka mempromosikan kita tanpa kita sadari. Jadi kalau kita lihat di insight nanti setelah ini ku tampilkan itu ya, insight Instagramku. Nah, di share ini kembali lagi, di share itu nanti bisa lihat berapa orang sih yang nge-share postingan ini. Nah, siapa yang nge-share postingan itu semuanya bisa dari follower kalian, bisa bahkan pun dari non follower juga bisa gitu. Nah, yang keempat ada saves atau disimpan. Nah, disimpan ini dalam artian gini, kalian pasti kalau scroll IG atau ketemu postingan kan suka ketemu satu postingan yang menurut kalian menarik nih. Tapi pas kalian scroll lagi, scroll terus menerus, lah, kok yang tadi hilang ya? Ya, lupa aku save gitu. Nah, jadi fitur save ini tuh bisa kita gunakan kalau kita ketemu ke postingan yang menurut kita menarik, itu kita save. Itu nanti secara otomatis ke save di profile kita. Jadi kalian tidak harus mencari apa postingan-postingan yang hilang, kalian hanya perlu buka saves gitu. Nanti di saves itu ada banyak postingan-postingan kalian yang sudah kalian simpan. Nah, lalu selanjutnya ada reach atau jumlah pengguna unik yang melihat unggahan. Nah, jumlah jumlah pengguna unik yang melihat unggahan ini itu apa? Jadi gini, ketika kita mengupload suatu postingan, jumlah pengguna ini akan jumlahnya beragam. Tidak hanya dari follower kita, bahkan dari non follower pun bisa. Jadi reach itu ibaratnya kayak orang yang nonton postingan kita deh, gitu. Semakin tinggi reach kalian, maka semakin banyak penonton kalian. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit, ya makin dikit yang nonton. Gitu. Jadi reach itu bahasa simpelnya nih ya buat kalian ya, itu penonton postingan lah, biar gampangnya gitu. Lalu ada impressions atau jumlah total tayangan unggahan. Itu apa? Impressions itu jumlah total tayangan unggahan itu bisa berlaku untuk video dan foto ya teman-teman. Ini sebenarnya semua elemen data ini juga itu sih berlaku untuk foto ataupun video gitu. Jadi impressions itu total tayangan kita ada di laman Instagram gitu. Jadi berapa lama tayangan kita itu ada di Instagram. Jadi bisa kalian lihat nanti di insight yang bakal setelah ini ku tampilkan. Itu dia. Lalu ada profile visits, kunjungan ke profil setelah melihat unggahan. Jadi profile visits itu berapa audiens penonton baik dari follower maupun non follower yang mengunjungi akun kita, akun kreator kita gitu. Itu bisa berubah berupa follower maupun non follower. Jadi profile visit ini itu penting. Pentingnya kenapa? Karena nanti audiens atau penonton baik dari follower maupun non follower itu bisa melihat konten kita yang lainnya. Bisa yang baru kita buat, bahkan yang sudah lama kita buat mungkin yang tidak terupload dengan baik performanya misalnya gitu. Itu bisa terbantu dengan profile visit. Itu. Profile visit itu juga dapat meningkatkan reach, yaitu jumlah pengguna yang melihat unggahan. Jadi reach dan impression ini mempunyai simbiosis mutualisme ya, teman-teman, gitu. Lalu website clicks. Website clicks itu jumlah klik ke link yang disertakan dalam profile. Ini apa? Contohnya gini, teman-teman. Kalian ketika mempunyai suatu akun, baik itu kreator, toko, atau bahkan akun media, itu kalian kan mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda ya. Ada yang untuk berjualan, ada yang untuk memang ingin personal branding. Nah, di situ jika kalian ingin memiliki tujuan untuk berjualan, misal contoh, itu kalian bisa mencantumkan website kalian atau bahkan link ke toko kalian, entah di Shopee atau Tokopedia. Nah, jadi yang mau ku sampaikan di sini itu jumlah klik ke link yang kita sediakan di profile itu bisa ketahuan dari insight ini. Contoh, aku mengupload postingan A, lalu aku menambahkan link Shopee di captionnya. Nah, di link itu nanti bisa kita lihat performanya di insight. Berapa banyak sih orang yang mengunjungi linkku gitu. Itu bisa kita lihat di Instagram tanpa harus membuka link kita yang sudah kita sediakan. Jadi kita nggak perlu kerja dua kali, teman-teman. Cukup dari Instagram Insight pun itu sudah cukup. Nah, setelah ini akan aku itu ya
berikan contoh lewat IG Insight-ku. Oh, satu lagi, jangan lupa juga gunakan data untuk optimalisasi konten. Jadi, ketika kalian sudah mengidentifikasi nih postingan dengan engagement yang tinggi, misal kalian ada suatu postingan yang wow ini tinggi banget performanya, like-nya banyak, komennya positif semua, share-nya banyak, lalu link klik website pun banyak. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi mana performa yang paling bagus. Jika kalian sudah mempunyai identifikasi untuk suatu postingan yang bagus, maka kalian bisa mengikuti format tersebut untuk postingan kalian yang selanjutnya gitu. Lalu yang kedua, bandingkan reach versus engagement untuk melihat apakah audiens hanya melihat atau benar-benar berinteraksi. Jadi reach dan engagement ini awas ya teman-teman, takutnya ketukar. Jadi gini, kalau reach itu hanya sekedar menonton. Tapi kalau engagement itu biasanya juga berupa interaksi teman-teman. Tapi walaupun sebenarnya dua data ini bisa membantu kita ya, tapi tetap kita lihat dulu apakah orang hanya melihat atau apakah orang juga berminat dengan cara berinteraksi gitu. Yang terakhir, gunakan waktu posting terbaik berdasarkan kapan audiens paling aktif. Nah, ini yang terakhir juga penting teman-teman. Jadi gini, waktu posting itu apa? Waktu posting itu ibaratnya gini, kita kalau keluar hari Senin pagi itu pasti rame kan? Banyak orang berangkat kerja, banyak orang ke sekolah, banyak orang yang ingin mengajar. Berbeda halnya dengan minggu pagi yang mungkin mayoritas kita pasti tidur-tiduran di rumah, menghabiskan waktu dengan keluarga, atau bahkan kita berlibur ke suatu tempat. Itu jalanan cenderung sepi dong dibanding Senin pagi. Nah, sama halnya dengan Instagram. Instagram itu ada waktu-waktu tertentu yang dimana pengguna atau audiens kita itu mempunyai waktu buka Instagram. Contohnya, aku ambil contoh, mungkin karena orang-orang bekerja itu dan sekolah itu selesainya sore, mungkin mereka baru buka Instagram sore sampai malam. Contohnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau mengupload suatu postingan atau konten, itu juga memperhatikan jam aktif audiens kalian. Nah, itu di mana lihatnya? Seperti biasa, di Instagram Insight. Habis ini, oh kalau ini contoh dari itu ya teman-teman, dari Meta Bisnis ya. Meta Bisnis itu kan sekarang sudah terintegrasi dengan Facebook dan Instagram. Jadi teman-teman bisa melihat performa teman-teman baik di Instagram maupun di Facebook gitu. Aku kasih contoh untuk Instagram Insight dulu ya. Jadi gini teman-teman, ini adalah contoh dari Insight di akun Instagramku. Nah, kita bisa lihat nih, views-nya berapa, follower kita berapa persen, non-follower kita berapa persen, di dalam angka view ini. Oh, berarti non-followerku lebih banyak nih yang menonton daripada followerku sendiri. Gitu. Nah, dari tipe konten pun bisa kalian identifikasi. Konten apa sih yang paling banyak? Story kah? Reels kah? Postingan kah? Kebetulan di tempatku ini stories ya teman-teman bisa dilihat. Gitu. Nah, lalu di sini di Instagram juga menyediakan fitur konten yang terbaik yang paling sering ditonton oleh audiensku. Mungkin di sini ada story yang menonton 1.300, yang ini 855 orang gitu teman-teman. Dan ini kan rata-rata bisa dilihat ya kalau ada logo ini itu artinya berarti oh ini bersifat story bukan postingan gitu. Interaksi seperti yang tadi di slide sebelumnya bisa dilihat ada 60 followernya berjumlah 76,7%, non followers itu berjumlah 23,3%. Jadi bisa dilihat juga teman-teman interaksi ini. Interaksi itu adalah orang yang berinteraksi dengan postingan kita, story kita, atau bahkan video kita. Gitu ya teman-teman. Nah, ini juga by konten interaksi. Jadi by content interactions itu atau konten yang diinteraksikan itu lebih banyak di mana? Kebetulan kalau di tempatku itu di postingan. Untuk viewer tadi kan lebih baik di story. Tapi kalau interaksi ini di postingan yang peringkat pertama, stories kedua, dan reels yang paling terakhir. Di sini juga bisa dilihat ya teman-teman konten terbaik untuk interaksi yang tinggi. Yang pertama nih ada mungkin 31, yang kedua 8, 3, 2, 2. Ini bersifat story juga.
gitu. Ini juga based on interactions, bukan view. Kalau view kan hanya menonton, tapi kalau interaksi itu bisa berupa reply, bisa berupa like postingan, bukan postingan, like story, gitu teman-teman. Nah, profile yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya, profile visit. Oh, ternyata yang mengunjungi tokoku ini ada 699 orang. Lalu yang mengeklik link website yang aku bilang tadi, kalian bisa mencantumkan link entah di caption kalian postingan atau bahkan di profile IG kalian atau Facebook kalian. Itu juga bisa kelihatan teman-teman. Oh, berarti yang ngeklik ini udah 17 gitu. Nah, untuk follower ini totalan followerku. Nah, di sini di kolom follower ini itu adalah waktu di mana audiensku itu membuka Instagram mengunjungi tokoku. Jadi waktu yang paling ramai lah ibaratnya gitu teman-teman. Contohnya M Monday, to Tuesday, W Wednesday, TH Thursday, F Friday, SA Saturday, SU Sunday atau Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya teman-teman bisa disetting juga G kalian kayak bahasa Indonesia ya. Kebetulan ini punyaku belum gue setting gitu. Nah, balik lagi. Ini apa nih? 12A, 3A, 6A, 9A, 12P, 3P, 6P, 9P. Ini adalah waktu teman-teman. 12A itu 12 AM. Oh, berarti jam 12 dini hari nih teman-teman. Yang nonton itu ada 262. Lalu 3A atau 3 AM. Oh, berarti 297. 6A 6 AM jam 6 pagi, 9A 9 AM 9 AM jam 9 pagi, 12P atau 12 PM itu jam 12 siang, 3P itu 3 PM atau jam 3 sore, 6P itu jam 6 sore, 9P itu jam 9 malam. Dan ini berasal mayoritas dari follower semua. Bisa dilihat nih teman-teman, kalian mau hari apa untuk mengupload. Misal contoh hari ini kan hari Minggu nih. Atau mungkin ketika kalian nonton video ini hari apapun itu kalian sesuaikan. Contoh jika hari Selasa, oh hari ini hari Selasa, aku mau ngupload enaknya di jam berapa ya? Oh berarti jam 3 pagi. Atau mungkin enaknya upload di jam 12 malam untuk dilihat di jam 3 pagi nanti untuk seterusnya keesokan harinya gitu teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan YouTube Analytics. Nah, apa sih YouTube Analytics itu? Retention rate atau tingkat retensi atau keberulangan atau mungkin kehadiran. Nah, itu digunakan untuk mengukur berapa lama sih rata-rata itu penonton atau audiens kita itu menonton video kita sebelum mereka nge-close video kita gitu. Jadi bagian ini atau metrik ini tuh penting sekali untuk kalian pahami agar bisa melihat apakah video kita menarik, apakah video kita engaging gitu. Nah, di sini akan aku langsung kasih tahu ya caranya teman-teman. Nanti akan aku kasih contoh juga di YouTube-ku. Yang pertama adalah kalian masuk akun YouTube kalian. Nah, akun YouTube itu biasanya terintegrasi dengan akun Google kalian. Jadi ketika kalian punya akun Google, lalu kalian ingin membuka YouTube nih, menonton YouTube menggunakan akun Google kalian. Itu nanti bisa secara otomatis kalian mengupload video di YouTube karena sudah terintegrasi. Lalu ketika kalian sudah masuk akun YouTube nih, buka YouTube, kalian klik akun kalian, buka YouTube Studios. Nanti ada kalau kalian pakai komputer itu di sebelah kiri ada di 3 titik itu kalian klik, nanti kalian cari aja itu ada YouTube Studio. Lalu pilih Analytics dari menu di sebelah kiri. Lalu akses data retention rate, klik tab engagement, scroll ke bawah untuk bagian audience retention, Anda akan melihat dua grafik utama. Nah, dua grafik utama ini apa? Dua grafik utama itu menunjukkan absolute audience retention. Nah, itu nunjukin bagaimana video yang ditonton oleh audiens atau penonton kita itu dan kapan mereka juga meng-close video kita. Lalu yang kedua adalah relative audience retention. Itu dia membandingkan retention rate video Anda dengan video lain dengan durasi yang sama di YouTube. Contohnya aku upload video tentang motor, lalu si B mengupload video tentang motor. Ini kita sama-sama video motor nih. Dan kebetulan ternyata durasi videonya sama. Aku 3 menit, dia 3 menit. Nah, nanti YouTube itu secara otomatis langsung membandingkan videoku dengan video dia. Lebih bagus yang mana sih performanya? Gitu teman-teman. Nah, analisis retention rate. Jadi gini teman-teman, jika retention drop terjadi di awal,
kalian harus memperbaiki hook atau pembukaan video kalian agar lebih menarik. Pembukaan video itu kayak intro kalian. Kan kita kalau nonton video vlog, video YouTube yang berupa main game, itu kan biasanya ada perkenalan intro ya teman-teman. Entah memperkenalkan gamenya, entah memperkenalkan vlognya mau ngapain gitu teman-teman. Jadi bagaimana di awal tuh harus dibuat semenarik mungkin agar audiens atau penonton kita tuh nyaman. Jadi ketika mereka lihat play, oh ternyata videonya seru ya, ya udah lanjut nonton gitu teman-teman. Tapi kalau ya videonya gini doang, ternyata intronya gini doang, editannya juga kurang. Nah, jangan teman-teman, itu nanti kemungkinan besar nonton kalian bakal langsung nge-close video yang sedang ditonton gitu teman-teman. Yang kedua, jika retentionnya tinggi di bagian tertentu, yaitu ketika audiens menonton videonya itu arusnya itu lagi rame, maka pakai pola tersebut untuk video berikutnya. Jadi contohnya gini, aku mengupload video motor nih, lalu ada di menit kedua aku mengupload video aku lagi naik motor. Nah, nanti kelihatan tuh, oh aku di menit kedua ternyata banyak yang nonton nih, aku ketika naik motor. Nah, kalau bisa teman-teman, itu teman-teman lakukan formula yang sama untuk video-video menit berikutnya di video tersebut. Contohnya, teman-teman menampilkan teman-teman naik motor lagi di menit keberapa, agar orang tuh penasaran, ada video motor lagi nggak ya? Ada video dia naik motor lagi nggak ya? Itu namanya retention tinggi di bagian tertentu, teman-teman. Lalu, ada video dengan retention rate di atas 50%, hingga akhir itu mempunyai peluang yang lebih besar direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Jadi gini, video retention rate. Retention rate kan yang tadi sudah kujelaskan bahwa itu adalah bagaimana audiens atau penonton kita itu menonton video kita tanpa mengclose. Jadi bisa dibilang dia itu senang sama video kita. Nah, jadi kalau retention kita itu di atas 50%, dalam artian kita mengupload video 10 menit, lalu penonton itu nonton sampai 7 menit. Berarti kan bahkan itu di atas 50% ya teman-teman. Nah, jika itu kalian praktekkan teman-teman, itu peluangnya besar banget untuk YouTube merekomendasikan algoritma. Contohnya, aku misalnya gini teman-teman, teman-teman upload foto membikin upload foto, sorry, upload video di YouTube cara membikin roti. Lalu aku di YouTube kebetulan, wah aku pengen belajar bikin roti ya, aku ketik cara membuat roti. Jika retention rate teman-teman itu bagus, maka YouTube nanti bakal merekomendasikan video teman-teman ke aku. Jadi ini sebenarnya kayak SEO ya, ada nyambungnya juga ke materi kita sebelumnya di topik yang distribusi konten. Gitu teman-teman. Nah, untuk kita optimasi video itu gimana sih? Caranya adalah kita gunakan data. Jadi pastikan videonya itu menarik di intro awalnya. Itu 5-10 detik pertama itu waktu krusial. Itu penting banget. Jika itu menarik, maka penonton nanti bakal nyaman dengan video kita. Dan dia bakal lama menontonnya. Gitu teman-teman. Lalu gunakan editing yang dinamis seperti cut cepat atau grafik menarik. Jadi gini teman-teman, teman-teman jangan menggunakan satu teknik metode untuk mengedit video. Contohnya ketika mengedit video ada transisi perpindahan seperti ini. Jika teman-teman melakukan itu secara berulang, nanti penonton bosen. Coba ke teman-teman tambahkan variasi. Misal secara horizontal, lalu secara vertikal, atau bahkan muter-muter gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, sertakan call to action atau CTA di akhir untuk menjaga keterlibatan audiens. CTA itu apa? CTA itu seperti memberikan suatu link pihak ketiga. Jadi call to action itu contohnya aku di YouTube ingin mempromosikan makanan. Maka di video itu bisa kita lampirkan seperti pop up, itu nanti ada tulisan makanan. Itu ketika diklik oleh audiens, maka itu juga audiens merasa terlibat. Audiens merasa, wih dari nonton video ini ternyata belinya di sini nih. Oh ternyata belinya gampang ya, cuma nonton video ini aja. Gitu teman-teman. Lalu, nah lanjut teman-teman. Ini adalah yang ku bilang tadi contoh dari YouTube Studioku. Nah, ini adalah halaman dashboard.
Jadi, bagaimana sih kalian mengakses YouTube Studio? Kalian tinggal klik pojok kiri atas ini, menu, ya, diklik menunya, nanti kalian bisa melihat earning kita berapa, apakah kita ingin mengcustom channelnya, audio library itu seperti musik atau mungkin sound yang bisa kita gunakan atau bahkan kita save. Lalu ada copyright, copyright itu hak cipta ya teman-teman, ada subtitle, subtitle itu terjemahan, ada community atau komunitas seperti yang pernah aku bilang kalau komunitas itu penting ya teman-teman. Ada analytics. Nah, kita bahas halaman dashboard dulu teman-teman. Nah, dashboard ini adalah halaman di mana halaman secara umum teman-teman. Secara umum itu gimana? Contohnya gini. Ini adalah channel analytics ya. Subscriberku sekarang ada 8. Viewerku sekarang ada 962 bertambah karena ada panah ke atas. Tapi kalau panah ke bawah, oh berarti berkurang penonton kalian. Ini dalam jangka waktu 28 hari ke belakang atau bisa kita bilang sebulan yang lalu. Watch time-nya itu ada di 3,3 jam rata-ratanya. Gitu teman-teman. Lalu top videonya apa sih? Karena aku baru mengupload satu video, waktu itu aku iseng-iseng. Nah, itu baru ada segini teman-teman. Baru ada satu, ini top videosnya. Gitu teman-teman. Lalu ini bisa kita lihat komen terbaru untuk postingan kita. Ini adalah subscriber terbaru teman-teman. Gitu. Kita pindah ya ke halaman konten. Nah, di halaman konten ini teman-teman, itu bisa kita lihat konten kita yang ingin diupload apa sih gitu. Ini kebetulan waktu itu aku lagi ujian akhir semester ya teman-teman waktu itu, makanya waktu itu aku mau ngupload tapi nggak jadi teman-teman. Lalu ini ada inspiration. Inspiration itu seperti ide-ide yang diberikan oleh YouTube. Dan sekarang kan udah bisa pakai AI, jadi kalian tinggal ketik-ketik aja. Terserah mau ketik apa gitu teman-teman. Ini ada shorts atau video pendek, live Facebook, postingan, playlist lagu, podcast atau promotion. Lalu yang ketiga, ini yang penting nih teman-teman, analytics. Nah, overview atau penggambaran secara umum. Datanya sama kan teman-teman sama yang dashboard awal. Viewernya ada 962, watch time-nya 3,3 jam, dan ini adalah grafik penonton-penonton yang ditonton. Maksudnya yang mereka tonton itu video kita di hari apa aja, jumlah penontonnya berapa. Ini bisa kalian teman-teman lihat teman-teman di sini. Tuh. Ini misal 14 April. Oh, 14 April peak-nya ada di sini. Itu ada 60 penonton. Contohnya gitu teman-teman. Ini top kontenku ya, baru satu video. Nanti kalau kalian mengupload banyak video nanti ter bisa terlihat mana yang top, mana yang top 5 atau yang top 5 besar atau bahkan yang paling rendah. Gitu teman-teman. Ini 75 views. Oh, ini ternyata 2 hari terakhir ada penonton lagi 75 orang. Gitu teman-teman. Mungkin sekiranya itu aja ya, teman-teman. Kalau untuk community, subtitles dan lain-lain itu aku belum belum ku bedah secara langsung, tapi kan tadi sudah ku jelaskan ya teman-teman. Ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada cara menggunakan Google Analytics. Google Analytics itu ya sama seperti yang kita lihat ya, Analytics yaitu analisis beberapa konten yang sudah kita upload di suatu sosial media ataupun platform. Nah, caranya gimana sih? Yang pertama, kalian install Google Analytics di website. Jadi ini bersifat aplikasi ya teman-teman, bukan website. Yang pertama itu caranya adalah buat akun di Google Analytics. Buat akun itu seperti kalian buat akun pada umumnya. Akun Gmail, akun YouTube, email, dan sebagainya. Yang kedua adalah tambahkan properti website Anda dan dapatkan tracking ID. Properti website itu apa? Properti website itu jika kita mempunyai website, itu tambahkan ke Google Analytics ini agar bisa mendapatkan tracking secara otomatis. Lalu yang ketiga ada masukkan kode pelacakan ke dalam website. Ini biasanya melalui Google Tag Manager atau langsung di header HTML. HTML itu bahasa pemrograman ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kita cara akses laporan perilaku audiensnya? Caranya gini teman-teman. Ini aku tampilkan di sini ya, sudah aku screenshot. Masuk ke Google Analytics seperti ini.
buka tab reports. Tab reports itu nanti ada di sebelah sini. Lalu pilih life cycle, masuk ke engagement, lalu masuk ke pages and screens. Nah, analisis perilaku pengunjung. Nanti teman-teman di page ini juga bisa melihat engagementnya sama seperti Facebook, Instagram gitu. Nah, analisis perilaku pengunjung teman-teman. Page views, jumlah total tampilan halaman. Nah, jumlah total tampilan halaman itu apa sih? Jumlah total tampilan halaman itu ketika pengunjung mengunjungi halaman website kita, itu dapat ketahuan teman-teman. Berapa sih penontonnya? Berapa sih pengunjung website kita? Gitu teman-teman. Unique visitors atau jumlah pengunjung unik. Lalu yang ketiga ada average session duration atau rata-rata waktu pengguna menghabiskan waktu di situs. Jadi ketika pengunjung atau audiens kita itu mengunjungi website kita, itu berapa lama sih mereka stay di website itu? Gitu teman-teman. Yang keempat ada bounce rate. Bounce rate itu persentase pengguna yang meninggalkan situs tanpa interaksi lebih lanjut. Jadi bounce rate itu ibarat aku ngeklik website suatu berita, tapi aku langsung keluar. Itu namanya bounce rate, teman-teman. Yang terakhir ada traffic source. Traffic source itu sumber dari mana pengunjung datang. Contohnya, gini teman-teman. Mungkin ada yang masuk website kita melalui Google, search, melalui media sosial, atau melalui kode referral. Gitu teman-teman. Nah, lanjut. Gimana sih cara menggunakan data untuk kita mengoptimalkan website kita? Yang pertama, jika bounce rate-nya tinggi, seperti yang tadi kujelaskan tadi, bounce rate itu adalah ketika pengunjung mengunjungi website tapi tidak melakukan apapun, dia langsung left website kita, langsung keluar dari website. Itu namanya bounce rate. Maka, coba deh kalian perbaiki UI atau UX. UI itu user interface. User interface itu adalah tampilan halaman kalian. Sedangkan UX, user experience, itu adalah pengalaman. Contohnya gini, pengalaman itu ketika kalian ngeklik tombol yang ada di website, ketika kalian ingin mengetik, ketika kalian ingin mengisi suatu kolom, itu namanya UX. Lalu buat CTA, call to action yang lebih menarik atau percepat waktu loading. CTA itu yang sudah kujelaskan tadi ya teman-teman, yaitu adalah CTA itu suatu tombol yang bakal dilarikan ke suatu produk yang kita ingin jual atau kita share gitu teman-teman. Kenapa kita harus memperbaiki UI, UX, habis itu ngebuat CTA yang lebih menarik, atau mempercepat waktu loading, itu juga penting teman-teman. Kan biasanya teman-teman malas nih, aduh masuk websitenya lama nih, udahlah keluar aja. Nah itu bounce rate-nya nanti tinggi teman-teman. Agar bounce rate-nya kita perendah, itu coba deh waktu loading websitenya dibuat singkat teman-teman. Jadi itu audiens atau penonton kita tuh nggak bosan nungguin loading terus aja gitu. Yang kedua, jika sesi rata-rata rendah. Caranya gini teman-teman, kalian tambahkan konten yang lebih engaging seperti video atau internal linking. Aku kasih contoh ya. Jika sesi rata-rata di website itu orang langsung keluar, maksudnya mereka masuk website kita, tapi mereka cuma bentar aja, mereka langsung keluar karena menurut mereka ya websitenya kurang konten, websitenya kurang menarik, atau visualnya mungkin kurang menarik. Nah, maka coba deh kalian tambahkan konten, bikin konten produksi dengan menarik, kalian edit, kalian tambahkan warna yang menarik, visual yang menarik, atau kalian bahkan tambahkan link untuk ke suatu produk atau konten kalian, maka itu bisa memunculkan kemungkinan untuk audiens atau penonton itu lebih nyaman di website kita. Gitu teman-teman. Yang terakhir, jika traffic dari pencarian organik rendah, coba deh optimalkan SEO dengan kata kunci yang lebih relevan. Ini pernah aku bahas ya SEO, yaitu aku ulang lagi ya, SEO itu apa? SEO itu Search Engine Optimization. Jadi kita mengoptimasikan mesin pencarian baik di Google, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Jadi itu ketika orang mengetik suatu produk tertentu, itu nanti yang muncul produk kita yang sesuai dengan dia cari. Gitu teman-teman. Jadi gini, contohnya aku mempunyai website tentang contohnya motor deh. Aku mempunyai website motor namanya motor A misal gitu. Aku ingin ketika orang mengetik motor di mesin pencarian Google itu ya, di search Google itu langsung muncul websiteku di paling atas. Caranya gimana? Aku optimalkan SEO. Cara kita mengoptimalkan SEO atau mesin pencarian, ya udah
Ketika kita setting SEO, itu kata kuncinya kita pertambah elemennya seperti motor, roda 2, kendaraan beroda 2, lalu bisa mungkin motor klasik, motor sport, dan lain-lainnya. Jadi kita perkuat elemen kita agar SEO-nya itu mudah ditemukan, atau mungkin bukan SEO mudah ditemukan ya, tapi agar produk kita mudah ditemukan oleh pelanggan, audiens, ataupun penonton kita. Jika itu sudah optimal, maka SEO-nya bakal kuat, teman-teman. Ketika mereka meng-search suatu produk, langsung muncul produk kita. Berarti SEO-nya bagus. Makanya, coba deh kalian tingkatkan website kalian, akun kalian, video kalian, ataupun postingan kalian, itu SEO-nya kalian perkuat deh. Coba. Pasti nanti hasilnya meningkat drastis. Gitu. Nah, yang terakhir nih, teman-teman. Yang keempat, etika dalam pembuatan konten. Kenapa ini hal yang penting? Karena gini, teman-teman, dalam dunia profesional, dalam dunia keluarga, dalam dunia pertemanan pun pasti kita mempunyai norma dong, kita mempunyai peraturan dong, dan tentunya itu juga berlaku di content creating atau pembuatan konten. Nah, etika ini kenapa penting? Karena gini, teman-teman, kan kita pengen ya konten kita itu dipandang positif bagi masyarakat, dipandang bagus, dipandang mengedukasi, dipandang menarik gitu. Kan kita nggak mau konten kita dicap jelek, konten kita dicap sebagai konten adu domba, kan kita nggak mau, teman-teman. Makanya itu penting sekali ketika teman-teman membuat konten itu mencantumkan beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu etika, teman-teman. Langsung aja ya kita bahas. Yang pertama, itu ada memahami hak cipta dan lisensi. Apa sih hak cipta dan lisensi dalam content creation itu? Nah, hak cipta itu melindungi karya kreatif dari pengguna yang tidak sah. Lisensi menentukan bagaimana sebuah konten dapat digunakan oleh pihak lain. Jadi gini, teman-teman, hak cipta itu melindungi konten dari penggunaan yang tidak sah. Contohnya gini, aku punya gambar bunga misal. Aku punya gambar bunga, lalu aku mempunyai hak cipta terhadap gambar bunga tersebut. Jadi ketika orang meniru gambar bungaku itu, orang itu bisa terjerat hukum, teman-teman. Mengapa? Karena aku sudah memiliki hak cipta yang tidak bisa dilanggar, yang sudah bersifat legal. Gitu, teman-teman. Lisensi itu apa? Nah, lisensi itu bagaimana sebuah konten yang punya kita itu bisa dipakai orang lain. Contohnya gini, teman-teman. Aku mempunyai gambar bunga tadi ya, tapi temanku pengen gambar bunganya juga untuk kebutuhan komersil, pemasaran, presentasi mungkin. Nah, cara dia menggunakan kan gak sembarang nyomot ya, gak sembarang kopas dari punyaku ya. Makanya dia harus pakai lisensiku. Jika dia punya lisensi dari aku, maka aku boleh kasih gambar bunga itu ke dia agar dia gunakan untuk kebutuhan komersialisasi ataupun pemasaran ataupun sebagainya. Jadi lisensi itu penting untuk karya teman-teman itu tetap terlindungi walaupun dipakai orang lain. Gitu, teman-teman. Nah, ini juga ada nih jenis-jenis lisensi konten digital. Yang pertama ada Creative Commons atau CC, yaitu adalah konten yang boleh digunakan dengan syarat tertentu. Jadi, ketika teman-teman ingin memberikan konten yang bersifat lisensi ya tentunya, itu teman-teman bisa menentukan syarat-syarat. Syaratnya apa sih? Contohnya, syaratnya warnanya tidak boleh diganti, atau mungkin tidak boleh digunakan dalam tidak boleh digunakan dalam produksi yang tidak ada kaitannya dengan bunga tersebut, dengan gambar bunga tersebut. Contohnya gitu, teman-teman. Yang kedua, royalty free, yaitu konten yang dapat digunakan setelah pembelian lisensi. Jadi gini, teman-teman, royalty free ini itu aku ambil contoh gambar bunga tadi lagi ya. Nah, gambar bunga itu bisa digunakan orang lain setelah dia beli lisensi dari aku. Dia jadi harus membayar lisensi ke aku, nanti gambarnya aku kasih biar bisa dia gunakan, gitu, teman-teman. Lalu ada public domain. Public domain itu konten yang bebas digunakan oleh siapa saja. Jadi aku punya gambar bunga, lalu aku ingin lisensinya itu bersifat public domain. Ya udah, itu boleh dipakai siapa aja, asal tidak ditiru, teman-teman. Yang penting
ada lisensi public domainnya. Itu memang untuk diperuntukkan masyarakat banyak, emang untuk publik gitu teman-teman. Nah, gimana sih kita cara menghindari pelanggaran pada hak cipta? Karena kan gini teman-teman, kadang kita kalau mau bikin gambar atau mau membuat logo kan kita takut, waduh mirip nggak ya sama orang lain, waduh ini takutnya orang lain marah nggak ya kalau misal gambarnya sama. Kan kadang pikiran itu juga suka terbesit ya teman-teman. Maka ada nih cara untuk menghindari pelanggaran tersebut. Yang pertama, cek lisensi sebelum menggunakan gambar atau musik. Contohnya gini teman-teman, teman-teman upload video di YouTube misal ya, upload video di YouTube lalu menggunakan suatu lagu. Lagu ini itu teman-teman udah cek belum lisensinya? Apakah public domain? Apakah harus royalty free? Atau apakah harus Creative Commons? Jika itu Creative Commons, maka boleh digunakan. Mungkin syarat lagu itu digunakan untuk video bersifat action. Nah, itu boleh. Tapi kalau royalty free, maka teman-teman harus membeli lagu tersebut. Membeli lisensinya ya, bukan lagunya, lisensinya. Tapi kalau itu public domain, memang itu boleh digunakan oleh siapapun, maka teman-teman tidak usah membeli, langsung pakai di video teman-teman pun tidak apa-apa. Gitu teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ingin mengupload sebuah konten yang ada lagunya, gambarnya, atau bahkan ada produknya, jangan lupa selalu dicek lisensinya teman-teman. Jadi kita tidak dianggap mencuri karya gitu. Yang kedua, gunakan sumber daya bebas hak cipta seperti Unsplash, Pexels, and Free Music Archive. Nah, kenapa kita gunakan sumber daya bebas hak cipta seperti Unsplash, Pexels, dan Free Music Archive? Jadi gini teman-teman, empat empat domain yang ku kasih di ini atau empat lokasi yang ku kasih ini yang ada di internet itu bisa teman-teman pakai tanpa harus membeli lisensi tersebut. Jadi teman-teman upload di YouTube musiknya, teman-teman upload di Instagram gambarnya itu tidak akan kena hak cipta karena itu bersifat gratis teman-teman gitu. Jadi jangan lupa teman-teman, kesimpulannya kalau kalian ingin mengupload suatu produk atau karya, cek dulu teman-teman lisensinya. Cek dulu sama nggak sih gitu teman-teman. Jangan sampai kita udah ngupload, kita udah ngasih lagu, misal kita udah ngasih foto, ternyata itu ada lisensinya. Kan repot ya teman-teman. Malah amit-amit bisa ke bawah hukum. Gitu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah etika dalam pembuatan konten. Yang pertama akan kubahas prinsipnya ya teman-teman. Prinsipnya yang pertama itu ada kejujuran dan transparansi dalam menyajikan informasi. Lalu yang kedua adalah menghormati privasi orang lain. Yang ketiga itu tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Nah, kejujuran dan transparansi itu apa sih? Kejujuran dan transparansi itu, contohnya gini teman-teman. Teman-teman mempunyai produk sepatu bekas. Teman-teman mau menjual sepatu bekas teman-teman. Tapi ketika teman-teman menyajikan informasi, malah teman-teman tulisnya brand new atau sepatunya baru. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Itu melanggar prinsip etika pertama, yaitu kejujuran. Oh, berarti teman-teman nggak jujur nih kalau kayak gitu. Gimana caranya biar nggak gitu? Ya udah, teman-teman tulis apa adanya dengan catatan teman-teman tetap bisa menarik pelanggan. Contohnya gini ya, gue buat simpelnya. Sepatu bekas, awet pemakaian. Nah, contohnya gitu teman-teman. Atau sepatu bekas masih mulus, itu. Nah, yang kedua, menghormati privasi orang lain, teman-teman. Menghormati privasi orang lain itu kan penting ya, teman-teman. Karena jika kita mengusik privasi orang, tentunya orang tersebut akan nggak terima. Nah, sama halnya seperti dalam konten, teman-teman. Jika teman-teman mempunyai konten atau ingin membuat konten, teman-teman harus menghormati privasi orang lain. Privasi orang lain tuh berupa apa sih? Contohnya, privasi berupa keyakinan teman-teman. Jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam menyajikan suatu konten. Jangan sampai kita mengusik privasi orang tersebut, teman-teman. Jangan sampai kita mengusik norma orang tersebut. Jangan sampai kita mengusik keyakinan orang tersebut. Jadi tetap kita jaga privasi orang lain. Karena konten ini kan ingin kita bagikan dengan harapan agar konten kita dipandang menarik nih. Makanya tetap harus menjaga privasi. Yang terakhir, untuk prinsip etika, yaitu tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Kan sekarang banyak yang teman-teman beredar informasi-informasi yang tidak benar dengan kondisi nyata atau bisa dibilang hoax. Nah,
Itu juga bahaya teman-teman karena bisa menimbulkan kebingungan di antara masyarakat. Jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau mengupload sesuatu, teman-teman recheck dulu. Teman-teman cek ulang apakah ini benar terjadi atau enggak. Jangan sampai teman-teman itu mengupload informasi palsu. Karena kan sekarang kan sudah ada undang-undang ya teman-teman. Undang-undang ITE. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Dan itu juga termasuk dalam etika. Etika dalam pembuatan konten. Gitu. Lalu gimana sih cara menghindari konten berbahaya dan hoax? Yang pertama itu periksa fakta sebelum membagikan informasi. Periksa fakta ini dapat berupa macam-macam ya teman-teman. Teman-teman bisa periksa fakta melalui referensi yang bersifat saintifik seperti melewati jurnal, mengecek lewat buku atau mengecek lewat lewat informasi yang akurat gitu. Yang kedua adalah hindari clickbait yang menyesatkan. Nah, ini paling sering kita temui di video-video YouTube, teman-teman. Contohnya, aku lagi mancing, tapi judulnya aku lagi mancing hiu, padahal aku cuma mancing ikan lele, gitu, teman-teman. Yang terakhir, jangan kita tiru konten tanpa izin dari orang lain. Ini berlaku dalam lisensi tadi ya, teman-teman. Ini hampir mirip karena kita tidak boleh mengimitasi suatu konten tanpa izin dari yang bersangkutan. Contohnya temanku membuat konten merakit robot misal. Aku juga pengen merakit robot, tapi bedanya aku meniru konten dia secara mirip dari seluruh aspek. Intronya sama, backgroundnya sama, lalu penyajiannya pun sama, editing punnya sama. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Itu sudah termasuk dalam menyalin konten. Kecuali teman-teman memodifikasi. Teman-teman melihat video itu sebagai hanya referensi untuk teman-teman dalam membuat video nggak apa-apa. Kalau untuk referensi nggak apa-apa. Tapi kalau imitasi secara full, nah itu jangan teman-teman. Itu udah melanggar etika dalam menghormati privasi juga ya maksudnya, masuknya. Karena ya itu teman-teman, jika teman-teman tidak menghormati privasi orang tersebut dalam membuat konten kan gak enak ya teman-teman gitu. Nah, lalu ada tanggung jawab sosial dalam content creation. Lalu content creator memiliki peran dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Seperti mengedukasi publik misalnya. Yang kedua, menggunakan platform untuk menyuarakan isu sosial. Jadi gini teman-teman, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu bisa berupa macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa kerja bakti, teman-teman bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Contohnya memberikan edukasi akan bahaya narkoba itu juga bisa teman-teman. Teman-teman ngasih edukasi kalau narkoba itu tidak baik bagi kesehatan, tidak baik bagi mental, tidak baik bagi psikologi. Itu termasuk mengedukasi teman-teman melalui konten. Teman-teman membuat video di YouTube, teman-teman melampirkan akan bahaya narkoba misal. Nah, itu sudah membantu edukasi. Gitu teman-teman. Itu termasuk dalam tanggung jawab sosial teman-teman sebagai konten kreator. Gitu. Yang kedua, membantu atau menggunakan platform untuk kebutuhan isu sosial, menyuarakan suatu isu tertentu. Contohnya teman-teman, jika ada suatu bencana alam di suatu daerah, teman-teman itu bisa melakukan galangan dana melalui konten teman-teman misalnya. Itu teman-teman sudah termasuk dalam menyuarakan isu sosial. Jadi masyarakat menjadi menjadi mengerti akan kejadian bencana alam tersebut karena teman-teman membuka galangan dana gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melakukan kegiatan sosial di masyarakat melalui content creating ini gitu teman-teman. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini dengan tema membangun audiens dan tanggung jawab dalam content creation. Terima kasih loh udah dengerin sampai habis. Semoga kita ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.